lagi di channelnya Rendra Family. Kali ini aku mau unboxing dan sedikit review barang perlengkapan ibu menyusui. Nah, apa itu peralatannya? Ini dia. Ini adalah pompa ASI, mereknya dari Pigeon. Kebetulan ini aku punya yang electric burst pump double, karena ini ada yang single ada yang double. Kemarin aku beli yang double. Untuk harganya sendiri di Jogja itu sekitar 800 ribuan. Sekilas tampilannya seperti ini, boxnya seperti ini. Ini mereknya. Oke, langsung aja kita unboxing boxnya. Pakai cutter ya. Yang pertama itu ada ini mesinnya, mesin pompanya. Simple sih dia. Ini untuk alat ngecasnya. Ini. Terus ada buku manualnya. Mungkin ada garasinya juga ini. Kemudian ini ada banyak banget ini. Oh, ini kabel sama casnya. Biasa sih kayak HP gitu kali ya. Kita buka. Oh iya, ya bener, kayak HP gitu. Ini. Jadi ini udah di set satu pack gini ya. Coba kita buka. Sekilas ini kayak mirip manual, cuman ini elektrik. Ini ada 3 item. Ini ada selangnya, selang untuk mesin sama pompanya. Kemudian ini ada corongnya. Ini bisa dicopot sih. Jadi kalau nanti mau mencucinya bisa dilepas-lepas. Terus ini ada botolnya. Jadi dia itu udah disediain, kan emang dia pakainya botol ya, cuman dia sudah ada nipelnya juga. Jadi ketika nanti kita pumping langsung bisa disusukan ke babynya, langsung bisa pakai si nipelnya ini. Jadi nggak perlu harus pindah ke botol yang lainnya gitu. Jadi cukup simple buat yang misal kalau berpergian gitu terus mau langsung disusuin, bisa pakai botolnya ini. Terus kemudian ini tatakannya, jadi tatakan buat si botolnya nanti ketika kita pumping gitu. Oke, selanjutnya kita bahas mesin dari pompa ASI-nya. Mesinnya itu seperti ini. Jadi ini rampingnya cukup enak buat dibawa kemana-mana. Di sini pakainya dia casnya itu USB biasa yang seperti ini. Coba kita pakai buat ini ya, chargernya ya. Ini kan chargernya ya. Kita coba pasang. Gini. Chargernya seperti HP pada umumnya sih. Jadi lebih gampang. Ini susah gini. Terus ini ada 4 tombol. Ini buat on off nya. Kemudian ini buat volume tarikannya, buat nambah tarikan ke putingnya.
kemudian yang ini buat ngurangin tarikan ke putingnya. Terus yang gambar kayak air gini ini buat mode memijatkan. Biasanya ada pompa ASI itu yang memang dia ada fasilitas buat memijatnya, ada yang nggak ada fasilitas memijatnya. Tapi kalau yang pijat ini dia bisa buat sekaligus untuk memijat gitu. Terus ini untuk lubang untuk selangnya, selang yang ini itu ada 2 karena dia kan double ya, jadi bisa buat kanan dan kiri. Jadi kita nggak harus nunggu kanan dulu baru yang kiri, jadi bisa langsung dua-duanya dipakai. Ini ada 2, tapi yang ini bisa ditutup gitu sih. Jadi kalau misal memang cuman mau butuh 1 aja bisa. Kalau misal memang urgent harus cepet pumping gitu kan, biasanya kalau ibu bekerja gitu kan nggak bisa seleluasa kalau di rumah ya, jadi bisa langsung dipakai dua-duanya gitu. Oke, sekarang kita coba rangkai mesin sama peralatan pompanya ya. Ini tadi botolnya kan kita mau pumping dulu ya ini, jadi neck nipple-nya ini kita lepas dulu. Kita pasang si corongnya ini. Terus kita pasang selangnya ini untuk yang nggak ada alatnya, ini dipakai yang buat si corongnya ini. Terus yang ada alatnya ini buat yang dimasukkan ke lubang di mesinnya. Jadi gini, makanya gini nanti. Oke, sekarang kita bahas dari segi kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihannya, untuk pompa ASI pigeon ini dia lebih efisien dan efektif karena bisa dipakai 2 sekaligus, bisa kanan kiri bisa langsung dipakai. Jadi nggak perlu nunggu kanan dulu baru kiri dulu, karena untuk ibu-ibu yang bekerja gitu biar lebih mempercepat waktu pumpingnya gitu. Kemudian yang kedua, kita juga dilengkapi dengan konektor untuk botol tipe yang wet neck. Jadi ketika nanti kita buru-buru mau disusuin ke babynya, bisa pakai botol yang tipenya wet neck, jadi bisa langsung disusukan, nggak perlu dipindah dulu ke botol gitu. Kemudian terus kelebihan yang lainnya juga, ini kan pompanya udah sama botolnya ya, jadi nanti ketika kita buru-buru pumping kita bisa langsung susukan asinya ke babynya pakai yang dari bawaan dari nipple pigeon yang tadi. Jadi ini kan tadi bawaannya ya, bisa langsung kita susukan, jadi nggak perlu kita tuang ke botol yang lainnya, jadi bisa langsung kita susukan. Ketika kita selesai pumping kita bisa langsung kasih ke baby kita gitu. Kemudian daya tampungnya juga ini banyak banget, 150 ml bahkan lebih kalau misal mau penuh gitu ya, karena biasanya satu sesi pumping itu kan biasanya ada yang lebih dari 150 ml gitu. Kemudian untuk kekurangan dari pompa ASI pigeon ini, karena dia memiliki part yang banyak, jadi kita nanti agak kesusahan untuk nyuci alat pompanya ya, karena untuk kalau yang ini kan dia nggak kena ASI ya, kalau yang ini kena ASI. Jadi ini ada beberapa part gitu, dan harus memang setelah dipakai memang harus dicuci ya, harus kita cuci. Jadi ini ada kayak apa ya, corongnya, botolnya, terus ini yang untuk alat selang tadi, kemudian ini corongnya juga, terus ini baru si alatnya yang buat jalur lewat asinya. Jadi ada beberapa part
yang harus kita cuci. Jadi mungkin nanti kalau nyucinya memang harus butuh effort gitu ya. Ini ada ini sih yang harus kita cuci ini gitu. Kan ada biasanya yang memang pompa AC itu nggak banyak part yang memang harus dicuci, cuman kalau dari pigeon ini memang dia banyak part yang memang harus dicuci. Oke, untuk kekurangan yang kedua, karena pompa AC ini mesin dengan si corongnya ini terpisah dan juga ada selangnya, jadi kita nggak bisa jadi kita harus fokus untuk pumping karena si corongnya ini juga nggak bisa diselipin di bra. Kan biasanya ada pompa yang memang dia bisa diselipin, jadi kita bisa sambil pumping sambil ngerjain kerjaan yang lain. Cuman kalau ini memang kita harus stay megang si corongnya ini ketika pumping gitu. Yaitu tadi kelebihan dan kekurangan dari pompa AC merek Pigeon ini. Teman-teman bisa menilai sendiri apakah dengan harga 800.000 itu cukup worth it atau enggak. Kalau menurutku sih ini cukup worth it karena kita bisa langsung pakai dua corong sehingga kita bisa lebih efisien dan efektif. Tapi memang perlu effort untuk megangin si corongnya ini sih gitu. Ya, mungkin itu dulu review dari aku. Semoga review ini bisa membantu teman-teman biar nggak bingung dalam memilih pompa AC yang teman-teman butuhin. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman komen, like, and share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!